Masih ingat Mario Dandi? Tersangka penganiaya D. Ini peristiwanya rame banget, terjadi sekitar 20 Februari 2023. 3 bulan yang lalu lah. Pasti inget kan? Nah, sampai sekarang kasus hukumnya ini belum sampai ke meja hijau. Lama juga ya. Dan belakangan Mario Dandi bikin rame lagi nih. Gara-gara muncul video dan beredar luas kalau Mario Dandi ini mengikatkan tangannya dengan kabel tis secara mandiri, bukan oleh polisi. Nah, muncul pertanyaan, kok bisa? Kita diskusi. Nah, itu tadi ya, video yang lagi viral, yang lagi rame. Mario Dandi kelihatan jelas ya, lagi ngambil kabel tis, memasangkan ke tangannya dan kemudian mengencangkan kabel tis itu di tangannya. Bukan oleh polisi, tapi secara mandiri mengencangkannya. Warganet akhirnya langsung bersuara. Kita simak yuk beberapa komentar warganet. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini nih, apa-apaan nih? Kok bisa pasang kabel tis sendiri? Mana mukanya masih bisa senyum-senyum gitu Mario Dandi? Ada juga yang membandingkan kasus Mario Dandi dengan kasus kriminalitas lain semacam mencuri singkong karena kelaparan. Kritiknya memang benar adanya, ternyata hukum lebih tajam ke bawah dan sangat tumpul ke atas. Ada juga nih yang mention Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan langsung mengkritik agak nyinyir. Soal ini langsung dijawab oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Baru keluar dari sel tahanan. Tentu di dalam sel itu para tahanan tidak menggunakan borgol, kabel tis ataupun terkekang dalam fisiknya, tetapi batasannya pada ruangan sel. Peristiwa tersebut pada faktanya masih bertempat dalam kawasan rumah tahanan Polda Metro Jaya. Tepatnya pada ruang administratif dan piket siaga. Pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023. Bener juga ya, kalau dalam sel kan nggak diborgol, jadi diborgolnya atau diikatnya itu setelahnya. Tapi Pak, kalau lihat situasinya kayaknya santai banget ya Pak. Ini nih yang bikin persepsi masyarakat muncul. Jangan-jangan Mario Dandi diperlakukan istimewa. Pada dasarnya sesuai aturan, ya, siapapun dalam penanganan tahanan diberlakukan prinsip equality before the law, ya, atau tiap warga negara harus diberlakukan sama di hadapan hukum. Maka kami tegaskan dalam penanganan perkara ini tidak ada perlakuan apapun ataupun khusus terhadap siapapun termasuk MDS. Nah, ngomongin soal video tadi, ternyata yang jadi sorotan gak cuman kabel tisnya aja, tapi soal ekspresi wajah Mario Dandi ketika ditanyakan soal persiapan menuju ke persidangan dan juga penyesalannya. Nah, Mario Dandi di sini ngejawabnya sambil senyum. Kita simak bareng. Nah, apa aja persiapan Mario yang udah dipersiapin? Ada pembelaan nggak Mario? Tentunya Ada ya. disampaikan di persidangan. Ada permintaan maaf buat keluarga korban atau apa Mario? Sedikit Mario. Intinya saya menyesal dan saya Menyesal ya Mario ya. Oh ya, meminta maaf ya. Oke Mario. Semoga semuanya lancar Mario ya. Siap. Nah, itu. Tapi mungkin nggak ya kalau Mario Dandi lagi berupaya untuk ramah? Permintaan maaf yang benar-benar bisa disebut permintaan maaf adalah yang mengandung 3 faktor. Satu, ini dari konten ya, dari konten. Ada konten, ada konteks. Dari kontennya adalah bahwa dia mengakui siapa yang minta maaf. Saya, Kirdi Putra, minta maaf misalnya gitu. Itu mengakui saya. Kepada siapa? Kepada misalnya David, ya. Kepada siapanya dan keluarga, gitu. Kepada siapa jelas. 1, 2. Yang ketiga, kenapa minta maafnya? The main kontennya itu jelas.
saya Kirdi minta maaf pada David misalnya karena saya telah ngapain gitu, melakukan ini dan itu melanggar ke ini ke hak asasi segala macam gitu. Ini bisa disebut sebagai konten permintaan maaf yang memang permintaan maaf benar. Pertanyaan saya, keluar nggak? Nggak. Artinya ya suka atau enggak, terima aja bahwa ini nggak benar. Oke, itu tadi soal konten ya. Kalau kita lihat kalimatnya yang diucapkan itu tidak menyiratkan penyesalan yang sungguh-sungguh. Kalau ekspresi wajahnya, kira-kira apa artinya? Kita lihat bagaimana Mario Dandi menyatakan begitu pertanyaan sederhana aja. Bahkan tadi yang pertama yang 3 faktor tadi kan nggak terpenuhi, ya artinya nggak benar gitu. Faktor yang kedua, bagaimana cara menyampaikannya? Kamu menyesal nggak? Ya. Ada tarikan di sini sama sekali. Dan kalau mau bilang siapapun di posisi saya, siapapun yang kita bicara mengenai pakar mikroekspresi segala macam akan sepakat bahwa nggak ada ceritanya menyesal. Menyesal itu adalah gabungan subtle emotion, gabungan emosi halus antara sedih, takut, ya, dan kemudian bisa jadi disgust atau jijik dengan apa yang saya lakukan gitu misalnya. Ini nggak ada, tarikannya simpel, tarikan sini tarik, ini tarik, dia ketawa gitu. Plus kemudian ketika nunduk, menghindari tatapan, menghindari paparan visual, nunduk aja nggak ada salahnya. Tapi begitu setelah menjawab dan kemudian nunduk, itu artinya menghindari untuk orang bisa ngeliat sebetulnya emosi sebenarnya apa. Nunduk sambil senyum, terus kemudian bibirnya merapat gini. Bibir merapat itu bisa dua, bisa marah, arti menipis, atau yang satu lagi adalah menutupi sesuatu. Dan ini lebih cenderung menutupi sesuatu, menahan sebuah informasi yang tidak mau dikeluarkan saat itu. Jadi kalau saya gabungkan dari data-data, kita bicara fakta ya, kan kita bisa ngelihat senyuman, butupan, kata-kata yang diucapkan. Kalau ini kita gabungkan, kalau saya ditanya apakah ada penyesalan, saya akan secara lugas bilang nggak ada. Nah, itu analisis dari sisi mikroekspresi. Gimana dengan analisis dari sisi hukum? Kabel tis itu arti ketika dia bisa dipasang sendiri, ya itu artinya sama dengan kabel itu bisa terpasang, bisa juga dibuka sendiri, ya kemungkinannya kan begitu. Nah karena itu saya kira ini menjadi pelajaran buat kepolisian, ya bahwa tidak main-main atau tidak bersungguh-sungguh ketika menangani perkara kejahatan. Dekat apapun, umpamanya ya pola relasi antara penegak hukum dengan seorang tahanan, ya tetapi tidak boleh melanggar prinsip-prinsip perlakuan yang sudah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau ngomongin kasus ini emang nggak ada habis-habisnya menyita perhatian publik. Sejak awal mula kejadian sampai sekarang. Soal durasi penyidikan, ini juga jadi omongan. Karena kasusnya ini panjang banget. Dari peristiwa tanggal 20 Februari dan baru diputuskan berkasnya lengkap tanggal 24 Mei kemarin. Itu pun setelah bolak-balik berkasnya antara polisi dan kejaksaan. Dan selanjutnya nih, kurang dari 20 hari ke depan, kasus ini akan segera disidangkan. Gimana? Siap untuk mengawal bersama-sama kasus ini? Oke, terima kasih sudah diskusi. Sampai jumpa.